Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan satu topik yang di dalam kehidupan sehari-hari biasa kita hadapi, yaitu mengenai konflik. Salah satu pertanyaan yang mendasar yang sering kali menjadi persoalan adalah apakah itu konflik dan bagaimana kita dapat menghadapi sebuah konflik. Nah, sebelum kita menjelaskan ataupun memikirkan lebih lanjut mengenai apa itu konflik atau bagaimana kita menghandle-nya, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa istilah konflik itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, jadi itu adalah terminologi modern yang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa alami, tetapi terminologi tersebut memang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, meskipun demikian, unsur-unsur dalam sebuah konflik tentu dibicarakan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya maka dalam kesempatan hari ini kita bisa membicarakan mengenai konflik. Nah, hal pertama yang kita harus juga pahami adalah bahwa di dalam Alkitab ada yang namanya perbedaan, itu jelas. Nah, waktu kita melihat sebagai contoh Rasul Paulus, dia membicarakan mengenai konsep gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, konsep gereja sebagai tubuh Kristus itu menekankan mengenai aspek unity dan diversity, yaitu aspek kesatuan tapi juga sekaligus aspek keperbedaan. Jadi di dalam Alkitab dikatakan gereja itu adalah satu tubuh. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah satu organisme. Nah, oleh karena itu, maka di dalam gereja tidak boleh ada yang namanya perpecahan. Nah, meskipun demikian, di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa gereja walaupun satu, tetapi memiliki banyak anggota. Nah, artinya di dalam kesatuannya, dalam gereja itu ada digambarkan seperti banyak anggota tubuh, artinya ada diversity, ada kepelbagaian di dalam role dan juga di dalam karunia secara khusus. Nah, itulah sebabnya maka keperbedaan di dalam sebuah relasi ataupun di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam sebuah dalam sebuah pelayanan itu bukanlah sebuah konflik. Nah, itu hal pertama yang harus kita pahami. Nah, keperbedaan memang dapat menimbulkan konflik, tapi keperbedaan bukan hal yang salah karena manusia dicipta Tuhan unik, dan yang kedua manusia dicipta Tuhan untuk saling melengkapi. Kita tentu tidak bisa saling melengkapi jikalau semua kita sama, maka keperbedaan atau kepelbagaian itu merupakan bagian daripada karunia Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, itulah sebabnya maka di dalam kita membicarakan mengenai konflik, kita harus jelas dulu bahwa yang dibicarakan di sini bukanlah keperbedaan. Bukanlah keperbedaan pendapat, bukanlah keperbedaan role, bukanlah keperbedaan di dalam fungsi, di dalam kita mengerjakan sesuatu berdasarkan karakter atau pola kerja seseorang. Bukan itu. Nah, yang kedua, di dalam Alkitab dibicarakan mengenai yang namanya pertengkaran. Dan inilah yang barangkali kita bicarakan dalam konteks mengenai ataupun konflik, kita bicarakan dalam konteks pertengkaran. Nah, salah satu teks Alkitab yang berbicara mengenai pertengkaran adalah dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nah, saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi Yakobus di dalam suratnya dia mengingatkan kepada pembacanya bahwa akar daripada sebuah pertengkaran, sebuah sengketa di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja adalah hawa nafsu.
Nah, sebenarnya apa itu hawa nafsu? Nah, hawa nafsu di dalam terminologi kita seringkali mengkaitkan itu secara negatif berhubungan dengan kebanyakan keinginan seksual seseorang. Tetapi di dalam Alkitab, waktu Alkitab berbicara mengenai terminologi yang diterjemahkan sebagai hawa nafsu, maka Alkitab sebenarnya berbicara mengenai terminologi yang mungkin dalam bahasa Indonesia dapat juga diterjemahkan dengan istilah hasrat, ambisi. Hasrat atau ambisi, sebuah keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu. Nah, itu adalah sebuah hasrat. Nah, Alkitab mengingatkan bahwa sumber daripada konflik, sumber daripada pertengkaran, sumber daripada persengketaan adalah hasrat. Keinginan untuk memiliki sesuatu. Keinginan itu adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak salah. Kita dicipta Tuhan sebagai makhluk dengan mentalitas. Artinya apa? Kita itu memiliki yang namanya keinginan. Bahkan Tuhan juga menciptakan kita dengan kemampuan berpikir. Tuhan juga menciptakan kita dengan kemampuan untuk melakukan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Nah, itu namanya kehendak. Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa keinginan itu dapat menjadi tidak terkendali. Keinginan itu dapat menguasai kehidupan seseorang sedemikian rupa sehingga keinginan itu membutakan. Keinginan itu membuat sikap kita terhadap orang lain menjadi buruk, menjadi negatif. Dan itulah akar daripada sebuah pertengkaran, sebuah sengketa. Dimana ketika kita memiliki keinginan itu tidak terpenuhi, kemudian kata Alkitab kita marah. Kita marah bukan karena kehendak Tuhan tidak dilakukan, tetapi karena apa yang menjadi keinginan kita menguasai diri kita, membutakan kita, dan itu tidak terlaksana. Mungkin karena kita merasa ada orang lain yang menghambat dan kita kemudian marah dan bertengkar dengan orang lain. Nah, maka Alkitab mengingatkan kita sekali lagi bahwa keinginan itu dapat menghancurkan relasi. Keinginan dapat bahkan membuat seseorang berdoa dengan cara yang salah. Keinginan dapat membuat seseorang memaksakan diri kepada Tuhan, memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Nah, itulah bahaya daripada keinginan. Itulah sebabnya maka di dalam Alkitab kita belajar sebuah prinsip yang penting di dalam hukum-hukum Tuhan. Jikalau kita membaca 10 hukum Tuhan, di situ ada salah satu hukum yang berkata kepada kita mengenai bahaya keinginan. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan mengingini apa yang orang lain miliki. Jangan mengingini apa yang orang lain miliki, entah itu prestasinya, entah itu keluarganya, entah itu pencapaiannya, entah itu kekayaannya. Jangan mengingini apa yang orang lain miliki. Nah, Alkitab sebenarnya mengajar kepada kita dengan larangan jangan mengingini. Artinya apa? Bukan manusia itu tidak boleh memiliki keinginan, tapi manusia itu perlu mengontrol keinginan yang ada dalam dirinya. Mengontrol yang namanya hasrat yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau itu tidak terkontrol, itu bersifat destruktif. Itu merusak diri sendiri, merusak relasi dengan orang lain, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hanya pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengontrol yang namanya keinginan. Bagaimana kita dapat mengontrol yang namanya hasrat? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena manusia di dalam segala keberadaannya dia lemah. Manusia itu tidak punya kekuatan yang sangat hebat dapat mengontrol keinginan dirinya sendiri. Maka Alkitab menyebut penguasaan diri itu merupakan buah adalah bagian dari apa yang disebut sebagai buah Roh Kudus. Artinya apa? Artinya penguasaan diri akan timbul dalam diri seseorang ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hanya pertanyaannya bagaimana seseorang bisa dipenuhi dengan Roh Tuhan? Maka jawabannya adalah ketika orang tersebut memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya dan ketika orang tersebut dekat dengan Tuhan, maka buah roh itu kemudian muncul dalam hidupnya. Dan salah satu daripada buah relasi manusia dengan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah penguasaan diri. Itulah sebabnya maka seseorang yang
yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan pasti akan memiliki relasi yang baik dengan sesama, walaupun hal tersebut tidak membutuhkan proses yang tidak mudah. Tetapi orang yang tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan pasti sulit memiliki relasi yang benar dengan sesama. Nah, itulah yang kita bisa pelajari hari ini ketika kita berbicara mengenai konflik. Jadi konflik bukanlah sekedar perbedaan, konflik adalah sebuah pertengkaran, konflik adalah sebuah sengketa. Akar daripada sebuah konflik adalah keinginan, hasrat yang tidak terkendalikan. Dan seseorang hanya bisa mampu mengendalikan hasrat dan keinginannya kalau apa? Kalau orang tersebut memiliki relasi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan orang tersebut dan orang tersebut hidup dalam ketaatan, maka salah satu buah dari pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup orang-orang percaya adalah orang tersebut memiliki penguasaan diri. Kiranya apa yang kita bisa pelajari hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.